Nama kecilnya adalah Muhammad Soleh, sedangkan Hambali di belakang nama tersebut adalah dinisbatkan kepada nama ayahnya yang bernama Hambali. Beliau adalah putra bungsu dari 8 bersaudara, yaitu Abu, Fatimah, Amsiyah, Ruqiyah, Selamin, Syamsiyah, Khadijah, dan Muhammad Soleh. Beliau adalah putra dari pasangan Hambali dan Halimah, alias Inak Fatimah. Muhammad Soleh dilahirkan pada hari Jumat tanggal 7 Ramadan 1313 Hijriah bertepatan dengan tahun 1893 Masehi. Beliau dilahirkan hampir mirip dengan kelahiran Rasulullah. Artinya ketika beliau masih dalam kandungan berumur 6 bulan ayahnya dipanggil menghadap oleh Yang Maha Kuasa, meninggal dunia, dan ketika beliau telah lahir dan telah berumur 6 bulan, beliau ditinggal oleh ibundanya tercinta menyusul ayahnya. Maka ketika itu jadilah beliau anak yatim piatu yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Kemudian beliau diambil dan diasuh oleh pamannya yang bernama Haji Abdullah, alias Bapak Rajab. Muhammad Soleh dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius dan taat menjalankan agama. Orang tua beliau adalah warga biasa yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada syiar Islam di kampungnya, sekalipun bapaknya bukan seorang kiai, tuan guru, tetapi ia dikenal sebagai orang yang memiliki girah keislaman yang tinggi dan dikenal sebagai Hadam Kiai. Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali mulai belajar mengaji pada usia 7 tahun. Beliau belajar agama secara teratur kepada seorang guru Al-Quran yang ahli tajwid bernama Ramli alias Guru Sumbawa di desa kelahirannya Bengkel. Langkah ini merupakan langkah awal dari pola umum dari pendidikan Islam tradisional. Anak-anak seusia beliau kala itu mulai diajarkan membaca alfabet Arab. Ini adalah langkah awal yang harus dilewati untuk dapat membaca Al-Quran dengan tajwid secara benar. Seusai belajar pada Ramli, 5 tahun lamanya, beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah Al-Mukarramah selama kurang lebih 9 tahun, yakni pada tahun 1912 sampai dengan 1921, dan menuntut ilmu agama pada beberapa orang ulama, baik fikih, tafsir, tasawuf dan ilmu-ilmu agama yang lain. Keberangkatan beliau ke Tanah Suci Mekah juga bersama ibu angkatnya, Inak Rayab istri Haji Abdullah, sampai ibu angkatnya meninggal dunia di Mekah pada bulan Haji. Selama menuntut ilmu di Mekah beliau banyak belajar kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya adalah Syekh Said Al-Yamani, Syekh Hasan bin Syekh Said Al-Yamani, Syekh Alawi Maliki Al-Maki, Syekh Hamdan Al-Maghrabi, Syekh Abdustar Hindi, Syekh Said Al-Hadrawi Maki, Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Soleh Bafadol, Syekh Ali Umairah Al-Fayumi Al-Misra. Selain kepada ulama-ulama yang tersebut, beliau juga belajar kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Tanah Suci antara lain, Tuan Guru Haji Umar Sumbawa, Tuan Guru Haji Muhammad Irsyad Sumbawa, Tuan Guru Haji Usman Sarawak, Kiai Haji Muhtar Bogor, Kiai Haji Misbah Banten, Tuan Guru Haji Abdul Ghani Jemberana Bali, Tuan Guru Haji Abdurrahman Jemberana Bali, Tuan Guru Haji Usman Pontianak, Tuan Guru Haji Umar Kelayu Lombok, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pagutan Lombok, Tuan Guru Haji Asyari Sekar Bela Lombok, Tuan Guru Haji Yahya Jeroaru Lombok. Kemudian karena terjadinya pemberontakan keluarga Abdul Aziz bin Saud terhadap Syarif Husain sehingga tidak memungkinkan beliau hidup dengan tenang, maka beliau pun pulang ke Indonesia. Sekembalinya dari Tanah Suci Mekah, beliau langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan gerakan dakwah Islamiyah melalui pendidikan agama. Kiprah Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali di dunia pendidikan, berasal dari usaha dan upaya dalam merintis dan mendirikan sebuah lembaga pondok pesantren yang diberi nama Yayasan Perguruan Darul Quran di Desa Bengkel, di mana beliau yang menjadi pembina atau pengasuh semenjak 1921 sampai akhir hayatnya pada tahun 1968. Mereka yang belajar atau nyantri tidak saja berasal dari Lombok NTB, tetapi juga dari Bali. Di Tanah Suci Mekah, beliau sempat juga mengajar dan muridnya yang di Mekah ini sebagiannya ada yang kembali ke Indonesia dan belajar kembali kepada beliau, misalnya yang berasal dari Bali. Mula-mula yang diajarkan adalah Al-Quran dan kitab-kitab agama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Melayu.
Kitab-kitab tasawuf yang banyak dipelajari oleh beliau pada guru-gurunya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali seperti Minhaj al-Abidin, Bidayat al-Hidayat, dan Ihya Ulumuddin, ditambah lagi dengan kitab Kifayat al-Atqiyah, karangan Said Abu Bakar bin Muhammad Syatta al-Dimyati yang merupakan komentar dari Kifayat al-Atqiyah, ila Tariq al-Auliya, karya Zain al-Din al-Malibari. Kemudian kitab Hidayat al-Salikin dan Syair al-Salikin, karya Syekh Abdus Samad al-Falimbani yang memakai bahasa Melayu. Maka wajarlah kalau karya-karya beliau bahkan dalam hidup kesehariannya, beliau diwarnai oleh hidup sufi baik ilmu maupun amal. Melihat betapa banyak guru beliau dalam berbagai disiplin ilmu keislaman tersebut, tidak heranlah jika beliau menjadi orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, bahkan beliau berupaya mengajarkan kepada para muridnya, yang pada gilirannya dapat menghantarkan beliau sebagai seorang ulama besar di Pulau Lombok. Karya-karya Tuan Guru Haji Muhammad Sholeh Hambali. Semasa hidupnya Tuan Guru Haji Muhammad Sholeh Hambali tergolong ulama yang kreatif dan produktif menulis. Banyak belajar sendiri, menulis, menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu agar mudah dipahami dan diamalkan oleh kaum muslimin yang kebanyakan mereka tidak mengerti bahasa Arab, khususnya kalangan menengah ke bawah, yang sampai saat ini menjadi referensi masyarakat desa Bengkel dan sekitarnya. Tulisan-tulisan beliau sekitar 11 buah dalam berbagai disiplin ilmu agama, fikih, tauhid, tasawuf, hadis, dan doa-doa atau wirid-wirid. Bahkan ada doa yang ditulis oleh beliau di rumah sakit ketika opname menjelang wafatnya. Ketika itu beliau meminta kepada salah seorang anggota keluarga untuk mengambil ballpoint dan sebuah buku tulis. Setelah diantarkan lalu beliau menulis doa. Beberapa kitab karya beliau yang dapat ditemukan sebagai berikut. 1. Ta'lim al-Sibyan bi Gayat al-Bayan. Berisi tauhid, fikih, dan tasawuf, yang ditulis tahun 1354 Hijriah, dicetak di Surabaya. 2. Bintang Perniagaan, fikih, ditulis tahun 1376 Hijriah, dicetak di Surabaya. 3. Cempaka Mulia Perhiasan Manusia, tulisan tangan, tanpa jelas tahun penulisannya, mengenai akhlak, tasawuf, yang bersumber dari kitab Bidayat al-Hidayah, karya Imam Ghazali. 4. Wasiat al-Mustafa, terjemahan dari Wasiat al-Mustafa Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tulisan tangan. 5. Mawaid al-Solihiyah, kitab hadis, terjemah dari kitab Mawaid al-Usfuriyah fi al-Ahadis al-Nabawiyah, karya Imam al-Usfuri, ditulis tahun 1364 Hijriah, diterbitkan di Surabaya. 6. Intan Berlian Perhiasan Laki Perempuan, berisi fikih keluarga, ditulis tahun 1371 Hijriah, diterbitkan di Surabaya. 7. Manzalul al-Amrad, tentang puasa. 8. Hidayat al-Atfal, tentang tajwid terjemahan, atau nasihat untuk anak-anak. 9. Al-Lu'lu, al-Mansur, tentang hadis. Kiprah dan pengabdiannya di tengah umat. Tuan Guru Haji Muhammad Sholeh Hambali adalah termasuk ulama harismatik dan ahli ibadah, sesuai dengan keahlian yang beliau miliki yakni ahli dalam kitab-kitab klasik, yang lebih menekankan pada kitab-kitab yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang berbahasa Arab maupun Melayu, Indonesia. Bekal yang beliau miliki ketika masih remaja dalam menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah, sangat mendukung serta menunjang keberhasilannya. Bagi kaum Nahliyin, Tuan Guru Haji Muhammad Sholeh Hambali sangat akrab di telinga mereka. Beliau dikenal sebagai ulama yang bersahaja dan masih memiliki energi dan stamina intelektual yang prima. Bahkan boleh dikatakan beliau adalah ulama ahli ibadah yang sangat teguh pendiriannya terutama pada masalah fikih yakni pada mazhab Syafi'i. Di jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama, beliau pernah tercatat sebagai Rois Suriyah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, sejak NU menjadi partai politik tahun 1952 sampai beliau wafat tahun 1968. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kelebihan-kelebihan yang jarang dijumpai pada ulama lain yang sezaman dengan beliau khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kehidupan beliau benar-benar syarat dengan berbagai aktivitas sosial keagamaan, bahkan juga politik. Yang menarik kesemuanya itu dilaluinya dengan sukses. Menurut salah seorang putrinya Ustazah Hajah Fatimah Zahra,
menuturkan sebagai berikut. Di rumah ini dan majelis ini, dahulu penuh dengan kegiatan-kegiatan, baik sosial kemasyarakatan seperti penyantunan anak yatim piatu yang tidak kurang dari 100 orang anak, orang-orang jompo, dan orang-orang miskin, baik yang berasal dari desa Bengkel maupun luarnya, yang diberi makan tiap hari, bahkan tamu-tamu penting, wali murid santri-santri dan jamaah hampir setiap hari datang mengaji, berziarah dan berkonsultasi kepada datok, baik mengenai agama maupun lainnya. Kesemuanya dilayani oleh beliau dengan baik, sehingga tungku pun jarang padam, karena menghormati tamu-tamu tersebut. Di antara tamu-tamu penting yang pernah berkunjung ke rumah beliau dapat disebutkan Presiden RI pertama Insinyur Soekarno, Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Koordinator Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution, Rois Am PBNU Kiai Haji Wahab Hasbullah, Ketua Umum NU Kiai Haji Idam Halid, Ketua PBNU Haji Subhan ZE, Kiai Haji Masum Ayah Kiai Haji Ali Masum, Kiai Haji Hamid Wijaya Ketua Ansor, Kiai Haji Yusuf Hashim Putra Kiai Haji Hashim Asyari, tokoh NU Kiai Haji Anwar Musadat, Gubernur pertama NTB, R. Arya Ruslan Cakraningrat. Kepergian dan wasiat Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali. Tidak banyak orang mengira, ketika umat sangat mengharapkan sentuhan spiritualnya, beliau malah meninggalkan umat untuk selama-lamanya. Hampir semua orang terkejut dan hampir tak percaya dengan kepergian beliau, namun manusia hanya berusaha sedang Allah lah penentu segalanya. Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali, wafat pada hari Sabtu tanggal 15 Jumadil Akhir bertepatan dengan tanggal 7 September tahun 1968 pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebelum wafat beliau sempat berwasiat kepada keluarga dan segenap santrinya. Wasiat itu berbunyi, peliharalah persatuan dan kesatuan di antara sesamamu. Belajarlah pada guru yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peliharalah yayasan perguruan Darul Quran dan usahakanlah agar berkembang. Meskipun beliau telah wafat, namun Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali tak pernah pergi, karena ilmu dan amalnya terus mengalir dilestarikan oleh para generasi berikutnya. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Ada banyak karomah yang dimiliki Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali atau yang biasa dijuluki Datok Bengkel. Kedalaman ilmu dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memancarkan berbagai karomah yang sempat dialami dan disaksikan oleh santri-santri, keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Seperti diceritakan salah seorang santri beliau yang juga menjadi sopir beliau kemanapun beliau pergi. Suatu malam, sepulang dari pengajian di sebuah kampung di sekitaran Narmada, Lombok Barat, mobil yang membawa Datok Bengkel akan melintasi sebuah jembatan rusak. Saat itu sudah jam 12 malam. Karena khawatir terjadi apa-apa, murid beliau ini turun dari mobil dan memeriksa jembatan rusak itu untuk memastikan apakah mobil bisa lewat atau tidak. Rupanya, jembatan dalam keadaan parah dan apabila dipaksakan akan sangat berbahaya karena mobil bisa berguling ke sungai yang gelap dan curam. Mengetahui kondisi itu, ia masuk mobil dan melaporkannya ke Datok Bengkel. Tapi jawaban Datok Bengkel mengejutkan, ia diminta meneruskan perjalanan. Tidak apa, jalan saja terus. Kita tidak akan jatuh. Dawuh Datok Saleh Hambali. Mendapatkan perintah seperti itu, dalam hati ia sedikit ragu. Datok Saleh menegaskan lagi dawuhnya, jalan, ujar beliau. Sang sopir yang juga murid beliau itu akhirnya yakin dan mulai menancap gas sambil memejamkan matanya. Anehnya, ternyata mobil berjalan dengan mulus dan tak terasa melewati jembatan rusak. Ia membuka matanya setelah mobil berjalan jauh melewati jembatan. Setelah kejadian itu, ia tak pernah ragu apapun yang diperintahkan Datok Bengkel. Karomah lain juga diceritakan salah seorang keluarga dan santrinya. Suatu hari Datok Bengkel tidak keluar dari kamar halwatnya sejak pagi. Kamar itu khusus dipakai beliau untuk ibadah, zikir dan bermunajat kepada Allah sendirian. Karena tidak keluar-keluar sejak pagi, salah seorang keluarganya mulai khawatir. Ia pun berkali-kali mengucap salam, namun tidak ada jawaban. Karena penasaran, muncul inisiatif mengintipnya dari sela-sela jendela. Ternyata di kamar itu kosong, ia tak melihat ada Datok Bengkel di sana.
Dengan perasaan khawatir, keluarga mulai menanyai para santri kemana gerangan beliau. Siapa tahu ada yang melihat beliau pergi pengajian atau lainnya. Namun semua santri tak ada yang pernah melihat beliau keluar. Kekhawatiran itu berlangsung hingga sore. Pada sekitar pukul 5 sore, baru Datuk Soleh Hambali tiba-tiba keluar kamar dan memberitahu keluarga bahwa dirinya baru saja pulang menghadiri undangan khusus dari sahabatnya di Mesir. Tak lupa ia menyebut nama seorang syekh yang menjadi sahabat lamanya dari negeri piramid itu. Jawaban ini membuat semua keluarganya kaget. Karomah ulama asal desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat yang lahir pada 1896 ini diceritakan oleh sang cucu, Tuan Guru Haji Halis Susabri. Pendiri pondok pesantren Darul Quran Bengkel itu menurut Halis Susabri adalah ulama harismatik panutan masyarakat NTB. Halis Susabri yang kini meneruskan perjuangan sang kakek memimpin pesantren Darul Quran meriwayatkan, pernah suatu ketika Soleh Hambali muda merasa prihatin karena salah seorang pamannya sering menyabung ayam. Potensi keistimewaannya terlihat ketika Soleh Hambali berusaha menghentikan kebiasaan pamannya itu. Total ada sekitar 20 ayam jago siap adu yang dimiliki pamannya. Setiap hari, Soleh Hambali bermain ke rumah pamannya itu dengan meminta dimasakkan ayam. Karena kasih sayang pamannya kepada Soleh Hambali, ia tidak pernah menolak permintaan Soleh Hambali. Ia pun memasakkan ayam untuk Soleh Hambali dan itu berlangsung tiap hari hingga tidak ada lagi ayam jago tersisa di kandangnya. Ia tidak tersadar, ayam sabungnya telah habis dimakan Soleh Hambali sehingga ia pun tidak punya kesempatan lagi untuk menyabung ayam. Saat itulah ia tersadar apa yang dilakukan Soleh Hambali merupakan penyadaran bagi dirinya agar jangan lagi menyabung ayam. Kecemerlangan Soleh Hambali semakin matang ketika dirinya pulang sehabis menuntut ilmu di Mekah. Ia sadar masyarakat desa Bengkel jauh dari akhlak agama sehingga ia perlu berdakwah dan mendirikan pesantren. Cerita ulama yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Bengkel ini persis seperti ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebuireng di tengah tradisi buruk masyarakat saat itu. Mereka berusaha menjernihkan kehidupan buruk masyarakat tersebut. Tantangan dakwah ulama yang berjasa mengenalkan Jamiah NU kepada masyarakat NTB ini tidaklah mudah. Tuan Guru Bengkel yang ditinggal wafat ibu dan ayahnya ketika masih berumur 6 bulan ini tidak jarang mendapat sejumlah ancaman yang membahayakan jiwanya selama berdakwah. Namun, perjuangan mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terus ia lakukan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Melalui pesantren Darul Quran, Tuan Guru Bengkel benar-benar menjadi jantung Pulau Lombok. Warga patuh dan mengamalkan ajaran aswaja yang disebarkannya. Bahkan, saking takzimnya kepada Tuan Guru Haji Soleh Hambali, warga tidak mudah menerima paham lain di luar ajaran Soleh Hambali. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengenal Tuan Guru Bengkel sebagai pribadi dengan akhlak yang baik dan ilmu agama yang mumpuni. Mereka berduyun-duyun tidak hanya ingin menuntut ilmu kepadanya, tetapi juga meminta bantuan dalam bentuk lain. Seperti perlindungan dari bala, musibah, dan orang-orang yang bermaksud jahat. Warga percaya Sang Tuan Guru memiliki sejumlah karomah atau keistimewaan di luar nalar masyarakat umum. Hal ini menyebabkan banyak cerita istimewa Soleh Hambali yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya peristiwa hujan madu yang konon pernah terjadi di desa Bengkel. Hal itu diceritakan oleh Halis Susabri sendiri dan dipercaya oleh masyarakat sebagai karomah Tuan Guru Bengkel. Peristiwa unik itu juga diamini oleh Ahmad Zahroni, salah seorang warga Bengkel yang juga menjadi pengajar di madrasah yang berada di pesantren Darul Quran. Percaya atau tidak, warga meyakini pernah ada rintik hujan madu di Bengkel. Tepatnya gerimis, tapi yang turun itu madu, ungkap Zahroni. Cerita karomah lainnya ialah, Tuan Guru Bengkel pernah memimpin perang di Irian Barat, sekarang Papua. Di saat para serdadu berperang, Tuan Guru Haji Soleh Hambali hadir sebagai sosok prajurit yang ada di baris depan. Cerita itu konon diriwayatkan oleh Hamid Wijaya, anggota Ansor yang turut berjuang melawan penjajah saat itu. Sebagian masyarakat tidak mempercayai, sebab Tuan Guru Bengkel senantiasa berada di NTB. Namun, bagi seorang ulama seperti Tuan Guru Haji Soleh Hambali, keistimewaan demi keistimewaannya tidak diragukan oleh masyarakat di NTB.
Pernah juga suatu ketika hujan tiba-tiba berhenti ketika Tuan Guru Haji Soleh Hambali hendak keluar ruangan. Saat itu, ia mendengar kabar adiknya meninggal. Ketika hendak takziah itu, Soleh Hambali mendapati hujan yang sangat lebat. Namun, saat baru mengeluarkan satu kakinya keluar pintu, hujan lebat itu seketika berhenti.